Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Etika Berkomunikasi di Media Sosial. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuha ikhwatu wa akhawatu rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa inna taqwa khairu zadil liyaumil ma'ad wa hiya sababun li sa'adati fid dunya wa fawri fi khairah. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Anna taqwa hiya miftahu khair wa biha tasluhul qulubu wa a'lamu wa tasharu fi aqwalina wa sulukina wa hatta fi kulli ma naktubuh wa nansuruhu fi hadza zamani. Fa mu'minul haqiqiyyu yataharra kalimatat thayyibah wa yatathabbatul qabla an yatakallama aw yansura lianna kalimata qad tarfa'u sahibahu aw tuhlikuhu wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khaira aw liyasmut. Baiklah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita semua perlu menyadari bahwa kehidupan di era digital ini telah membawa perubahan besar terhadap dalam cara kita berinteraksi. Media sosial tidak hanya lagi menjadi sarana hiburan, akan tetapi juga ruang untuk menampilkan akhlak, karakter, dan juga jati diri seseorang. Karena itulah seseorang muslim hendaknya berhati-hati dalam setiap perkataan dan juga tulisan yang ia sebarkan atau yang ia bagikan. Sesungguhnya etika berkomunikasi adalah bagian penting dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya etika berkomunikasi adalah bagian penting dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita ketik, dan yang kita sebarkan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Nah, di sini Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu linnasi husnan, yang artinya dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun, termasuk saat kita berkomentar di dunia maya, seseorang muslim juga harus memiliki perkataan yang baik dan juga sopan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya menjaga ucapan. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Nah, hadis ini sangat relevan dengan di era digital saat sekarang ini, sebab kini seseorang bisa menyakiti perkataan orang bukan dengan ucapannya langsung, akan tetapi lewat kata-kata yang diketik atau yang ia sebarkan.
Dan saudara-saudara sekalian, tidak jarang kita melihat di media sosial seseorang dengan mudah menyebarkan berita tanpa tabayun, menghina, membuka aib orang lain, dan juga menulis komentar yang kasar hanya karena berbeda pendapat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi peringatan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang potongan ayatnya Fatabayyun, maka periksalah dengan teliti. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang muslim memverifikasi informasi sebelum membagikan, dan jika tidak bisa terjadi fitnah dan merusak kelebihan yang sangatlah parah. Nah, saudara-saudara sekalian, di zaman digital saat ini informasi bergerak sangat cepat. Satu kalimat yang kita tulis bisa langsung dibaca oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, seseorang muslim wajib sadar bahwa setiap kata yang diucapkan atau yang ditulis memiliki dampak bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kadang komentar yang terlihat ringan bisa menyakiti hati, merusak nama baik, ataupun bisa menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan. Demikian juga dengan postingan yang dibagikan tanpa dipikirkan. Bisa jadi sumber salah faham atau fitnah yang lebih besar bahayanya daripada kita bayangkan. Nah, etika berkomunikasi di dunia maya ini bukan hanya sekedar tentang sopan dan juga santun, tetapi juga bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan sejati terlihat dari cara kita menggunakan lisan atau tulisan kita. Seseorang muslim wajib memastikan setiap tulisan yang diambil itu bermanfaat, membawa ketenangan, yang tidak memicu permusuhan ataupun yang tidak memicu provokasi. Menahan diri dari ucapan yang kasar dan yang tidak penting justru menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang tersebut. Maka marilah kita menjadi seseorang yang bijaksana itu tersebut. Terkadang diam jauh lebih baik daripada menyebarkan kekacauan yang tidak memberi manfaat. Nah, saudara-saudara sekalian, selain itu kita harus juga sadar bahwa setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda, harga diri dan juga latar belakang. Di dunia maya kita tidak terlihat wajah, akan tetap tidak terdengar suara, dan juga tidak tahu kondisi seseorang. Maka memilih kata-kata yang lembut dan juga tidak menyakiti semakin penting. Dengan lembutnya kata, hubungan bisa terjaga. Dengan kasarnya tulisan, silaturahmi bisa menjadi hancur. Media sosial harusnya menjadi ruang untuk menyebarkan inspirasi, berbagi kebaikan, dan juga memperkuat persaudaraan kita sesama umat muslim ataupun kita sebangsa dan juga senegara. Jadi kita bisa menjadikan sebagai setiap tulisan yang kita berikan di media sosial dan yang kita upload di media sosial tersebut itu dijadikan sebagai bentuk dakwah. Maka media sosial bisa menjadi ladang pahala. Namun jika digunakan untuk menghina, merendahkan, atau menyakiti orang lain, nah oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadikan setiap huruf yang kita ucapkan atau yang kita ketik sebagai suatu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah menjadikan segala ucapan ataupun tulisan yang kita bagikan, semoga Allah menjadikan segala ucapan ataupun tulisan yang kita sebagai perbuatan yang baik, yang terus mengalir, bukan suatu yang menjadi beban di hari kiamat nanti. Semoga mulut dan tangan kita selalu menjadi sarana yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru menjauhkan kita dari rahmatnya. Saudara-saudari sekalian, pada akhirnya kita belajar bahwa every word we say and every text we type words matters. Kata-kata bisa menjadi pahala, dan bisa pula menjadi ladang dosa. I can help or it can hurt. I can get of it can mislead. So let us be more
careful. Nah, mulai hari ini ataupun mulai saat ini, marilah kita pikirkan sebelum mengkritik, marilah kita memikirkan sebelum membagikan, dan menahan diri sebelum berkomentar yang tidak perlu. Sometimes silence is better than hurting someone without words. May Allah guide our hearts and our hands, dan semoga Allah menjadikan setiap tulisan kita sebagai a house of goodness, bukan sebagai beban di hari pembalasan nanti. Semoga media sosial kita menjadi tempat penyebaran inspirasi dan juga kebaikan. Thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. My pledge and blessings be upon you all. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.